Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan kebenaran, yang nanti Allah menangkan dari seluruh aturan-aturan yang ada di dunia ini. Cukuplah Allah menjadi saksi, cukuplah Allah menjadi penolong bagi pembela-pembela agama ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mohon kepada Allah terus-menerus agar salam, salawat, keberkahan Allah curahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, dan semua sahabatnya yang setia, yang mulia, yang tepat janjinya, dan yang Allah masukkan ke dalam syurganya. Mereka adalah orang-orang yang patut kita teladani. Salah seorang pejuang yang mendapat julukan singa yang menyembunyikan kukunya. Singa yang menyembunyikan kukunya. Iya, tegas, berani, kuat, pejuang, tapi lemah lembut. Sosok ini dilahirkan dari keluarga kaya raya. Ibunya, ayahnya seorang terpandang. Secara nasab dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau satu bani dengan ibunda Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Bani Zuhrah. Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Orang-orang juga sering menyebut Sa'ad bin Zuhrah. Sa'ad yang dari Bani Zuhrah. Karena ada Sa'ad-Sa'ad yang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang-orang yang pertama bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sesama orang kaya, ya, orang terpandang. Tapi Masya Allah, perjuangannya tidak mudah. Sang ibu yang tetap dalam kekufuran memaksa ia untuk kembali kepada kekufuran. Dengan cara apa? Dengan cara mogok makan. Ya, sang ibunda tercinta mogok makan berhari-hari. Masya Allah. Tapi bukan pahlawan namanya jika tidak tegar, tidak kuat. Sa'ad bin Abi Waqqas pun menunjukkan ketegarannya mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Al-Ankabut ayat yang ke-8. Dan kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tetapi jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah, menyekutukan aku Allah dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan engkau patuhi. Ayat inilah yang kemudian membuat Sa'ad semakin yakin bahwa jalan ini, jalan yang ia tempuh adalah benar. Walaupun harus menanggung risiko, sang ibunda memaksa bunuh diri dengan mogok makan. Sa'ad bin Abi Waqqas pun datang dengan lembut kepada ibundanya. Seraya ia berkata, "Ibunda, walaupun ibunda memiliki 100 nyawa, dan itu satu persatu keluar, kembali kepada Allah, aku tidak akan kembali kepada kekufuran." Masya Allah. Dan benar, ia bertahan. Ibundanya pun menyerah. Lapar juga ternyata ya, mogok makan. Akhirnya
sang ibunda pun membiarkan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam imannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat mulia ini sangat unik. Beliau tercatat oleh para penulis sejarah sebagai orang pertama yang menumpahkan darah musuh. Orang pertama yang memukul musuh sampai berdarah-darah. Inilah orangnya. Beliau juga dikenal sebagai pemanah ulung, tak pernah meleset. Dan yang lebih luar biasa, beliau adalah orang yang ketika berdoa tak pernah tertolak. Masya Allah. Hingga ada sebuah kisah dalam dirinya, dalam hidupnya maaf, ketika beliau sudah usia senja, ada fitnah yang dikabarkan, yang dihembuskan oleh musuh-musuh Allah. Fitnah tentang bahwa Sa'ad memakan harta orang lain. Na'udzubillah. Ya, Sa'ad pun berdoa saat isu fitnah ini sudah luar biasa. Ya, berdoa, semoga Allah hinakan sang penyebar fitnah ini dengan siksa atau dihantam oleh unta. Dan terjadi. Laki-laki penebar fitnah itu dibuat sengsara dan hina dan hingga wafat karena tendangan unta. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah kepahlawanan, keteladanan, kejuangan, jihadnya Sa'ad bin Abi Waqqas memuncak ketika beliau mendapat tugas menjadi panglima perang Qadisiyah di bawah perintah sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perang Qadisiyah, perang luar biasa besar antara pasukan Muslim dengan pasukan Persia yang membuat runtuhnya Persia. Luar biasa. 30.000 pasukan bergabung. Di dalamnya ada 99 veteran Badar. Ada sekitar 300 orang yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Ada sekitar 700 yang mengikuti Fathu Makkah. Ada ribuan putra-putri sahabat. Luar biasa. Perang ini berkecamuk luar biasa. Sebelumnya Umar bin Khattab ketika bermusyawarah dan sepakat mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau kemudian berpesan kepada Sa'ad, "Duhai Sa'ad, walaupun engkau sahabat Nabi, walaupun engkau saudara Nabi, tapi di sisi Allah hanya takwa kemuliaan itu. Allah tidak mengajarkan kepada Rasulnya kecuali kejahatan dibalas dengan kebaikan. Allah tidak mengajarkan kejahatan dihapus dengan kejahatan, tapi kejahatan dihapus dengan kebaikan. Maka takwa adalah kunci kemenangan. Berlarilah, berjalanlah ke Persia, semoga Allah memenangkan kalian." Dan doa khalifah yang mulia ini terwujud, Allah memenangkan pasukan Qadisiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah memberikan semangat kepada kita untuk meneladani pahlawan yang satu ini. Terima kasih Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai teladan keberanian, kepahlawanan untuk kita di hari-hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.